ada Allah itu sendiri yang nantinya yang akhirnya memberikan gua kesempatan untuk hadir di sisinya. Gua baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Ada, bro. Saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma, nonsen. Gitu, tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau. Situ gue dibawa melihat banyak hal. Dari apa yang terjadi. Lu masuk kepikiran bawah sadar lagi gitu? Di bawah bawah setelah itu, kayaknya dia jago hipnoterapi kayaknya. Udah tuh habis itu, di situ gue agak clear, udah mulai damai. Terus dia ngasih gue minum air. Terus air itu kemudian habis gue minum, gue agak nggak enak perut gue. Terus kemudian gue BAB. Dia sih nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngasih minum air aja. Dia nggak bilang apa segala macam. Udah habis itu dia bilang, pulang kok nak, ya berdoa kok. Jam 12 malam berdoa, minta kau sama Tuhanmu, ya. Ingat, Tuhan cuma satu. Minta kau sama Tuhanmu, apa agamamu, pegang baik-baik, jalani di hidup ini. Jangkau ke kiri, jangkau ke kanan. Kau jalani, karena Tuhanmu cuma satu. Pasti kau akan ketemu. Nah dari situ tuh, disitulah perjalanan spiritual gue sendiri selama 6 tahun. Gitu, gue mulai buka-buka Alkitab, Al-Quran, gue berdoa. Lalu kok berarti kalau buka Alkitab, Al-Quran dua-duanya dong lu jalanin? Iya kan, nyari tahu tentang lu perbandingan agama masuknya. Iya, gue perbandingan agama. Bukan ke perbandingan agama ya, gue lebih mencari kesamaannya. Kesamaannya. Karena menurut gue apa yang ada di dalam kitab itu adalah sejarah dari keberadaan Tuhan yang dituliskan, yang dinyatakan, yang disaksikan oleh para nabi dan utusan-utusannya. Jadi eksistensi Tuhan melalui orang-orang terdahulu. Secara sejarah, gue bisa mengetahui dari situ. Kan gue pengen tahu Yesus itu siapa, Isa itu siapa, Nabi Muhammad SAW itu siapa. Jadi gue pengen tahu. Kenapa? Karena gue mencari tahu akar permasalahan dari kenapa benturan agama ini bisa terjadi, padahal Tuhannya cuma satu. Karena di Kristen pun gue tidak pernah menemukan Tuhan itu 3 akhirnya. Satu ya? Satu. Gue kasih analoginya ya. Punten, lu ada sesuatu ya? Apa? Apa ya? Jenglot apaan? Jangan jenglot ya. Nggak bagus untuk perumpamaan ya. Ini aja. Ini alat lu ya? Ini. Oke, jangan ini. Ini agak sulit. Ini. Kurang gede dia. Ini aja kali ya? Iya, colokan. Ini nggak bisa gue belah-belah lagi. Coba gue ambil. Oh ini. Minum. A few moments later. Ini ceritanya begini ya. Kalau konsepnya itu ya. Jadi kan kalau di Kristen itu yang gue temukan, mohon maaf ya untuk yang umat Kristen, ini menurut Denny aja. Iya, ini dari apa yang Bang Denny pelajari sendiri. Kalau kita lihat botol ini ya, kalau lihat dari sisi situ, aku lihat dari sisi sini toh ya. Berapa jumlahnya? Satu. Kita lihat dari belakang? Satu juga. Dari depan? Satu. Kalau saya lepas, dia jadi berapa? Satu tetap. Ada berapa benda sekarang? 2. Cakep. Iya. Kalau saya tuang ini ke sini, ya kan? Anggaplah saya tuang. Jadi ada berapa benda di tangan 3 benda. saya? Ada 3 benda. Saya masukkan dia. Saya masukkan. Saya tutup. Ada berapa? 1. Jadi dari satu source, maka hadirlah kehidupan itu. Jadi tidak pernah ada 3 source, 3 Tuhan, tidak pernah ada. Satu dia. Cuman akhirnya memang ada perbedaan. Kenapa perbedaan itu boleh ada? Karena perbedaan itu yang akhirnya membuat kehidupan. Kalau tidak ada perbedaan, semua sama, tidak ada kehidupan, bos. Ibaratnya, contohnya apa bang? Contohnya, kalau hanya ada hujan, tidak ada penguapan. Mati. Di mana hujannya? Iya benar. Kalau hanya ada lapar, tidak ada makan. Di mana hidupnya?
Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu memang berbeda-beda dengan ada maksud dan tujuan yang akhirnya nanti akan dicerna oleh manusia. Maksud dan tujuan itu sesuai dengan hati dan pikiran manusia itu mau dibawa kemana kehidupan itu. Mau dia bawa ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Jadi dari situ gue akhirnya paham bahwa sebenarnya Tuhannya satu. Agamanya berbeda. Bukan berarti agama yang berbeda itu menjadi salah. Tapi tergantung siapa yang mengemudikannya dan membawakannya. Kenapa Kristen bisa jadi jelek? Karena ada oknum. Kenapa Islam bisa jadi jelek? Karena ada oknum. Jadi sehingga akhirnya tubrukan-tubrukan yang terjadi itu adalah usaha dari, ada orang bilang iblis atau apalah terserah ya. Adalah usaha dari sebuah kepentingan. Ada kepentingan. Nah itu sering kali gitu, agama dijadikan kepentingan kan? Ada yang kepentingannya akhirat, tabrakan nama kepentingan dunia. Satu urusannya hablumin Allah, satu hubungannya hablumin nas. Ya memang kayak gitu sih. Jadi disitulah gue akhirnya belajar bahwa apapun yang gue pegang dan gue yakini itu nantinya tidak akan menjamin sekalipun surga untukku. Tapi akhirnya kasih daripada Allah itu sendiri yang nantinya yang akhirnya memberikan gue kesempatan untuk hadir di sisinya. Gue baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Ada bro. Saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma, nonsen. Gitu, tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. Betul, gue baca, mohon maaf nih, ini memang bukan area gue, tapi tolong dibenarkan kalau gue salah ya. Karena gue dibenarkan, diluruskan soalnya. Diluruskan. Jadi gue baca dalam salah satu riwayat ya, kalau nggak salah hadisnya Al-Bukhari ya, mengenai tentang riwayat perginya Nabi Muhammad karena waktu itu dia sudah mencapai waktunya untuk berpulang. Dan waktu itu sahabatnya bertanya bahwa sungguh mulialah engkau bawa surga untukmu. Bahwa ketika kau nanti akan berpulang. Tapi Nabi Muhammad berkata, intinya aja nih ya, luruskan saya, mohon maaf. Intinya adalah Nabi Muhammad berkata bahwa amal ibadahku pun tidak akan bisa membuat masuk surga. Karena kesungguhnya itu adalah hak daripada Allah itu sendiri gitu. Jadi tidak ada dari salah satu pemikiran manusia yang kita yakini ini yang kemudian nanti akan menjamin bahwa kita akan masuk surga. Gitu. Tapi itu semua adalah kembali manusianya sendiri lagi ya. Betul. Hak prerogatif ke Tuhan. Jadi ada 50-50 nih. Nah itu kan sebenarnya 50-50 itu dibuat untuk memaksa manusia untuk lu harus hidup baik gitu loh. Kalau lu nggak mau celaka nantinya lu baik. Betul. Gitu. Nah ini kan yang gue bilang agak missnya adalah manusia itu dipaksa untuk hidup baik. Padahal hidup baik itu tidak boleh dipaksa. Hidup baik adalah hasil dari sebuah pengalaman, proses hidup di mana kita belajar dan merasakan baik dan buruk. Sampai akhirnya nanti kita kayak Bang Denny itu sadar sendiri. Karena akhirnya capek sendiri. Capek sendiri. Kena batunya. Wah ternyata selama ini gue salah gitu ya. Iya bro. Jadi kita experience sendiri. Kenapa? Lebih baiklah seperti itu, orang itu dia mengalami sendiri karena akhirnya dia percaya. Kalau makanya gue bilang kita tidak bisa mengubah orang. Kita nasihatin berkali-kali kalau orang yang belum mau berubah nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mengalami, bro. Paham. Gitu kan kayak lu nih bongkar-bongkar ilmu gaib, ya kan? Bukan ilmu gue, rahasia dukun. Rahasia dukun lah ya. Makanya gue nanya sempet sama lu percaya santet nggak? Lu bilang nggak. Santet nggak percaya. Sihir percaya. Sihir lu percaya? Oke. Anggaplah lu kena sihir suatu hari nanti. Ada suatu kondisi di tubuh lu itu yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Akhirnya lu percaya nggak percaya dong ya? Iya. Bisa kan? Bisa jadi. Sekarang gue tanya, berani lu menantang diri lu sampai sejauh itu? Berani. Misalnya ada kondisi di mana nanti lu mengalami satu kondisi di mana secara medis tidak bisa dijelaskan. Iya berani. Karena bagi gue tetap yang bisa mengatur diri gue adalah diri gue sendiri. Ketika gue pun kena sihir, gue tinggal minta ke Tuhan gue untuk disembuhkan. Karena mau bagaimanapun yang ngatur semua di dunia ini, ya Tuhan tetap.
Betul. Gitu. Jadi makanya ketika ada kalau lu nanya, lu takut nggak kalau disihir? Ya enggak, gue tinggal minta Tuhan buat disembuhin. Betul. Selesai, nggak perlu ke dukun lagi malah. Kalau lu tanya, gua akan menjawab, saya tidak berani, tolong jangan. Lu nggak berani. Ya. Kenapa? Karena saya belajar satu hal dalam perjalanan spiritual tadi yang saya alami. Ketika kau mencapai ke level kesadaran kebenaran tertinggi, maka kau akan merendahkan dirimu dan membuang kesombonganmu. Karena pintu masuk dari segala keburukan adalah lewat kesombongan kita yang merasa bahwa diri kita kuat. Iya. Itu yang akhirnya gue menyombongkan diri kuat, iya betul, memang salah itu. Tapi kalau gue bukan berarti menyombongkan diri kuat ya. Gue bukan menyombongkan sih. Gue mempercayai total perlindungan Allah Azza wa Jalla kalau di agama gue. Iya. Tuhan itu adalah yang paling kuat daripada sihir-sihir itu. Betul. Makanya gue percaya ketika Tuhan gue tidak mengizinkan untuk gue kena sihir, Betul. lu mau nyihir kayak gimana pun nggak kan kena. iman kan jatuhnya. Iya kan? betul. Iman jadi kan? iya, jadi bukan, keyakinan kan? Iya, jadi bukan gue yang kuat, tapi Tuhan gue yang kuat melindungi gue gitu. Betul, itu kan keyakinan Iya, kita betul, kan? keyakinan Nah, maksudnya. cuman kalau gue tidak lagi berani untuk melakukan hal itu. Kenapa? Akhirnya gue bisa salah karena gue berpikir Tuhan akan seperti itu, ternyata tidak. Kalau lu ada pikiran ke sana ya? Enggak ada pikiran ke sana. Gue dulu percaya banget sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan melakukan ini dalam hidup gue. Oh, terus lu Tapi diberikan dia masalah-masalah. jadikan masalah itu sampai akhirnya endingnya gue ngamuk. Itu yang gue cerita. oke. Sampai akhirnya gue berdamai sama Tuhan, di mana akhirnya gue ngerti bahwa semua yang terjadi dalam diri gue dicobain itu karena pikiran gue sendiri. Iya. Itu dikarenakan apa yang ada di dalam diri gue, rasa hebat gue, sampai akhirnya Tuhan memproses gue untuk paham bahwa Den, lu boleh pinter, tapi boleh nggak kalau nggak usah kasih tahu atau ngerasa hebat dengan itu? Iya. Boleh nggak kalau itu dihindari aja? Hindari. Boleh nggak kalau kita jangan cari masalah? Boleh nggak kalau kayak oke. gini? Nah itu kan gue lihat dari sikap lu juga waktu, maksudnya kan lu cerita, ya gue nggak cari datang tantang orang bang, Iya, gue hanya membedah untuk memberikan membongkar. edukasi kepada orang, dan gue Kalau ada yang ngotot itu ilmunya asli, pembuktian gitu. betul, Selesai. dan itu cengli buat gue. Iya, kalau gua wah gila banget, sombong banget kok, angkuh bahkan. Gue bilang kalau misalkan kita tantangin dateng angkuh banget itu. Dan banyak bang, gini, banyak di luar sana sekarang ngakunya admin gue. Ngakunya ada orang yang pakai entah nomor palsu dari mana, ngakunya admin gue, nantangin semua praktisi debus, praktisi sintren dan sebagainya. Seolah-olah pembuktian. Ini pengen fitnah. Mau fitnah lu. Iya, fitnah. Kami dari tim pesulap merah mengajukan pembuktian. Sumpah, tim gue nggak pernah kayak gitu. Kalau misalkan gue bahas sesuatu, terus orangnya nggak ngapa-ngapain nih, nggak bilang gue mau pembuktian nih ilmu yang lu bongkar, ya kita nggak bakal nantangin orang. Kita ya bongkar aja. Hati-hati makanya. Tolong dicek dulu. Iya. Ya kalau misalnya itu jangan sampai akhirnya Banyak. jadi chaos Iya. segala macam. Makanya hati-hati banget, gue dapat info itu tuh. Terus kalau misalkan yang tadi tuh bang, yang leluhur lu tahu banyak, kalau di pelatihannya itu teknik zero mind, yang kalau yang dilatih. Iya. Ya itu teknik zero mind, di mana teknik menetralkan pikiran kosong. Nanti kata-kata apapun yang muncul terhadap objek yang kita pikirkan, itu yang keluar. Biasanya pengalaman-pengalaman si orang itu tuh. Lu bisa nggak? Dulu pernah belajar, terus kayak sedikit-sedikit kata doang, nggak sampai gambaran. Oke. Gitu. Bisa praktek nggak kita? Nggak bisa, Nggak bisa. gue nggak mendalami ke sana soalnya. Kayak Iya, cuma sekedar tahu doang. Oh kayak gini nih. Jadi latihannya. kosong kan dia orang. Kosong, iya. Jadi benar-benar harus Tapi itu susah loh bro. susah. Nah kalau yang kayak leluhurnya Bang Denny, mungkin itu kelebihan yang diberikan aja udah. Dia nggak latih. Islam apa karomah ya? Iya, karomah itu sebenarnya pertolongan bang. Arti sebenarnya bukan, bukan. keajaiban kayak gitu, bukan. Itu bukan keajaiban ya? Keajaiban bukan sih? Enggak, keajaiban masuknya kan. Karena Makanya di itu luar di luar nalar. Lanar lagi. Nalar, iya. Kalau karomah itu sebenarnya dalam Islam kayak lu nih dipukulin orang, Iya. ya kan? Yang lu pengen ditusuk tiba-tiba bengkok, lu nggak ketusuk. Kebal. Itu kayak bukan kebal. Jadi kayak pertolongan yang lu nggak bisa atur, iya. Pertolongan iya. Iya, yang nggak bisa atur gitu. Iya, gue Pertolongan pernah secara dapat langsung. pertolongan kayak gitu. Iya, beberapa kali. yang nggak masuk nalar itu sebenarnya. Hampir mati berkali-kali gue. Nah, itu. Gue kayaknya pernah mengalami itu pertolongan. Iya, itu. iya. Nah, itu kalau tapi disalahgunakan sama dukun-dukun berkedok agama seolah-olah nih karomah nih kebal. Gitu. Teknik debus dijadiin. Jadi karomanya dia adalah dia tuh kebal. Iya, kebal. Padahal karomah nggak bisa diatur. Padahal sebenarnya apa yang Tuhan kasih itu secara murninya bukan untuk cari duit ya, Iya, betul. tapi untuk nolong orang Untuk ya. nolong orang yang mungkin ya kayak Bang Denny itu termasuk karomah yang kayak dikasih tahu. Iya sih, soalnya Semuanya itu itu kan- gua nggak minta duit sih, Pak. Iya. Iya. Lu kayak
lu yang pas tadi tuh yang dikasih gambaran tentang diri lu, itu kan kayak pertolongan dari Tuhan secara langsung yang pengen lu sadar nih terhadap diri lu sendiri. Iya, makanya gue bilang gue beruntung. Iya, betul. Makanya Nah, kayak gue merasa bahwa gue jangan lagi akhirnya punya sikap gue yang ego yang seperti itu ya, yang Iya, terlalu besar. nggak bagus soalnya buat hidup gue gitu dan orang lain juga. Siap. Nah, ini sekarang nih Bang, gue mau nunjukin kesaktian ilmu merah. Lu belum pernah ngelihat sulap kan sering Kan lu ya? lu udah, Iya, lu udah ngasih lihat lihat, kesaktian pesulap biru kan? Iya, Di pesulap biru YouTube di gua, kan? channelnya iya Bang Denny. Oke, sekarang pesulap merah akan mempraktekkan kesaktiannya nih. Boleh deh. Ke pesulap biru. Jadi gini Bang, di sini ada beberapa warna nih Bang. Ya. Boleh? Kameranya angkat. Oh, close up ya. Close up. Wow, berani sekali. A few moments later. Nah, gini Bang, gue udah bikin chip-chip ini. Ini di setiap balik chipnya ini ada warnanya. Nah, tugas lu adalah milih satu chip ini, terus taruh sini Bang. Gue taruh sini. Ya, Gue pilih satu. ya. Mau tuker atau enggak? Tuker. Tuker lagi nih. Yang mana? Yang ini. Yang ini? Mau tuker atau enggak? Ini boleh nih. Tuh. Wah, ini pelin-pelan ya. Biar Dulu lu pusing. milih istri gitu loh. Iya. Tahu lagi lu. Cobain ini. Iya. Jangan dibongkar dong. Oh iya, oke. Iya. Ini nih, udah paling enak lah ini. Oke, ini ya. Nih, gue taruh sini. Oke. Oke, nah pertama, kita buka yang tidak dipilih. Oke. Ungu, Tunggu. perak, biru, kuning, oranye. Cakep. Yang dipilih satu-satunya adalah yang ini. Dipilihnya secara acak ya? Acak tadi. Acak udah. ya? Sangat Nah, acak ya. Ini kita akan lihat, yang dipilih warnanya adalah apa? Nih, coba pegang. Saya pegang. Saya boleh lihat. Ntar dulu, pegang dulu. Ya, pegang dulu. Ini gue buka, di sini ada terawangan kalau di dunia perdukunan. Oh, cakep. Ya. Ini terawangan atau prediksi. Oke, boleh buka Bang? Saya buka nih. Apa? Merah. Merah. Kenapa gue pilih merah ya? Dipilih secara acak. Asing nggak? Tadi kan kalau di channel salah. Iya sama kan? Ini beneran merah. Iya bener. Iya. Kan gue juga bener. Oh, iya dong. bener. Kan lu jawab salah. Iya, oke. Cuma Gitu. gimana ini tekniknya? Mau dibongkar atau boleh dibongkar gak? Nggak Wah, boleh. ini indigo nih. Wih. Kekuatan. Oh lu indigo ya? Berarti Iya. kita sama ya? Iya. Sama-sama bisa membaca pikiran, sama-sama bisa memprediksi Iya, sesuatu. betul. Keren. Ya. Oke, nah, bagi kamu nih yang belum ngelihat ya kesaktian pesulap biru, bisa saksikan. Boleh cek nggak ada alat apapun. Ya, boleh saksikan pesulap biru juga ada di channelnya. Ya, gue juga ada membahas rahasia-rahasia perdukunan. Yoi. Oke, kurang lebih terima kasih banyak nih Bang Denny Terima kasih Sumargo banyak, atas pesulap merah. kisah tadi apa ya? Bisa dibilang itu kisah supranatural yang tidak bisa dijelaskan secara Spiritual lah lebih lah. supranatural Bang. Oke, Jadi latar deh. supranatural itu artinya supra itu di atas, natural itu alam. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam. Oke. Itu supranatural. Spiritual itu adalah kepercayaan, agama Bang. Oke. Budaya, agama itu sebenarnya spiritual. Oke. Bukan keajaiban sebenarnya spiritual. Oke. Ya, jadi kurang lebih begitu guys. Ya terima kasih banyak pengalaman supranaturalnya tadi, Bang Denny Sumargo. Jadi untuk kita lebih terangkan lagi bahwa hal goib itu ada, tapi jangan sampai hal yang bukan goib dianggap goib. Makanya itu ilmu merah yang gue bongkar. Betul. Iya. Jangan buru-buru untuk semua hal ya, itu ingat diuji Iya. dan dicek dulu. Iya betul. Oke, begitu aja dari gue Marcel Radival, pesulap merah Indonesia dan Gua Denny Sumargo, pesulap biru Indonesia. Gue akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.